Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan guru kalian yang paling oke dan mantap, yaitu Pak Rizky. Bapak doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya di rumah. Bapak pesan kepada kalian jangan keluar rumah jika tidak ada urusan yang sangat penting. Oke? Stay at home ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi gerak pada tumbuhan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai gerak pada hewan dan benda. Dan pada kali ini kita akan membahas tuntas gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu, atau gerak sebagian organ tumbuhan atau keseluruhan tumbuhan akibat pengaruh rangsangan atau bukan pengaruh rangsangan atau disebut otonom ya. Jadi timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas atau disebut peka terhadap rangsang. Jika pada hewan rangsang disalurkan melalui saraf, maka pada tumbuhan rangsang disalurkan melalui benang plasma atau disebut plasmodesma. Dihafal ya, yang masuk dalam sel melalui dinding yang disebut nohtah. Gerak pada tumbuhan dibagi atas 3 bagian, yaitu endonom, esionom, dan higroskopis. Di mana gerak esionom dibagi atas 3 bagian, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Kita akan bahas ya satu persatu. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ingat ya, endonom dari dalam, endo dalam ya. Contohnya yaitu gerak aliran sitoplasma dalam sel atau gerak kromosom saat siklus sel. Berikutnya yaitu gerak esionom. Gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Kalau endo dalam, esio dari luar ya. Faktor penyebabnya bisa berasal dari sentuhan, cahaya, temperatur, zat kimia, gravitasi. Nah, kita bagi 3 ya, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Esionom bagi 3 ya, tropisme, taksis, dan nasti. Kita bahas yang pertama yaitu tropisme. Merupakan gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Tetap dari luar ya rangsangannya ya. Apa aja yang menyebabkan itu? Yaitu cahaya, gravitasi, air, dan sentuhan. Maka kita bagi 4 ya, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Yang pertama ada fototropisme. Foto itu cahaya ya. Maka gerak tropisme akibat rangsangan cahaya matahari. Bisa dilihat di gambar. Nah, arah daunnya itu mengikuti arah datangnya cahaya matahari, jadi membelok ya. Jika dia mengikuti arah rangsangnya disebut fototropisme positif. Jika tumbuhannya menjauhi arah cahaya, maka disebut fototropisme negatif. Berikutnya adalah geotropisme, adalah gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, apabila dia menuju ke bawah, berarti mengikuti arah gravitasi, maka disebut geotropisme positif. Jika dia menjauhi atau ke atas gitu ya, maka dia disebut geotropisme negatif ya. Kalau akar berarti ke bawah ya, berarti geotropisme positif. Berarti kalau batang atau daun yang menuju ke atas, maka geotropismenya negatif. Berikutnya hidrotropisme. Hidro berarti air ya, berarti yang mempengaruhi rangsangnya adalah air gitu ya. Maka akar yang menuju ke arah air ya, sumber air, maka disebut hidrotropisme positif gitu ya. Berikutnya tikmotropisme. Nah, gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsang berupa sentuhan benda atau persinggungan ya.
berasal dari kata tikma yang berarti singgungan atau hapto yang berarti sentuhan. Nah, gerak ini contohnya itu ya. Ujung sulur itu ya, ujung sulur dia melibet-libet ya, melibet-libet ke batang gitu ya. Kayak kalau contoh-contoh pohonnya kayak ercis, anggur, markisa, semangka, mentimun. Intinya dia yang membelit-belit. Itu contoh dari tikmotropisme. Berikutnya adalah taksis. Nah, apa bedanya tadi dengan tropisme? Nah, kalau taksis adalah masih sama dari rangsangan dari luar, tapi seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangnya. Dibagi dua, fototaksis dan kemotaksis. Kalau foto berarti cahaya yang mempengaruhi. Apa sih fototaksis? Berarti gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sinar matahari. Contoh tuh ya, gerak kloroplast menuju sisi sel yang terdapat sinar matahari. Kalau daun gitu ya, daun bagian atas itu warna hijaunya lebih banyak ya dibanding di bawahnya daun. Berikutnya kemotaksis. Nah, gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Jadi kemo itu zat kimia. Contohnya tuh ada gerak spermatozoid pada lumut atau tumbuhan paku menuju sel telur karena pengaruh zat kimia berupa zat gula. Berikutnya nasti. Nah, nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Nah, jadi gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada beberapa jenis, ada fototasti, niktinasti, tikmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Kita bahas yang pertama, yaitu fotonasti. Nah, merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya adalah tuh tanaman bunga pukul 4 menguncup pada pagi hari. Dia tiba-tiba mekar pada sore hari. Tuh ya. Makanya disebutnya bunga pukul 4. Mungkin mekarnya sekitar pukul 4 sore. Nah, berikutnya niktinasti, gerakan menutupnya daun berbuah polongan ya, karena pengaruh gelap atau menjelang malam. Bapak-bapak biasanya sebutnya daunnya istirahat ketika malam ya. Kenapa dia seperti itu? Karena menurunnya tekanan turgor sel-sel pada daerah persendian tangkai daun ya, dia menguncup pada malam hari. Namanya niktinasti. Berikutnya adalah tikmonasti. Nah, tikmo itu sentuhan ya. Berarti gerak tikmonasti atau seismonasti, gerak nasti yang disebabkan oleh getaran atau sentuhan. Nah, di sana tuh kamu sering main-main ya waktu kecil. Ada apa tuh bunga putri daun putri malu ya. Dia tiba-tiba disentuh, terus gitu ya. Nanti dia menguncup karena dia bukan malu ya, tapi karena dia bergerak ya. Geraknya namanya tikmonasti. Sama kali karena tekanan turgornya turun ya, seperti tadi niktinasti. Berikutnya termonasti. Nah, termo itu suhu ya. Berarti gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Nah, contohnya apa? Mekarnya daun bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Itu ya. Bunga tulip itu ada di Belanda ya. Berikutnya haptonasti. Nah, itu ya, tumbuhan Venus tuh ya. Gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Jadi serangganya hinggap, terus dimakan ketika gerak, dia bergerak. Nah, apa yang nama gerakannya? Namanya haptonasti. Dan yang terakhir adalah nasti kompleks. Nah, gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Ya, bisa cahaya, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata. Ya, di daun ya, stomata ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Nah, yaitu gerak nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan akibat pengaruh rangsang dari luar, tapi arah gerakannya tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Terjadi akibat perbedaan kecepatan perubahan tekanan turgor. Nah, kalau gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya
rangsang. Tapi di sebagian doang ya gerakannya ya, bagian tumbuhannya. Kalau taksis, gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arahnya biasanya mendekati atau menjauhi rangsangan. Dan yang terakhir ada gerak higroskopis. Nah, gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Contohnya adalah pecahnya kulit buah polong-polongan. Ya, biasanya tumbuhan lamtoro. Nah, ini biasanya untuk dia menjadi individu baru gitu ya, untuk memperbanyak keturunannya. Baik, mungkin situ saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pesan Bapak kepada kalian, tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh, tetap sehat, jaga kondisi tubuh kalian. Selalu protokol kesehatannya dijaga ya, dengan 3M, mencuci tangan yang rajin pakai sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan menjauhi kerumunan. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.